mengatasi hati yang lemah dan mudah terpengaruh. Untuk mengatasi ini memang kita membutuhkan usaha yang konsisten, usaha yang terus-menerus, tidak mengenal lelah, tidak mengenal berhenti, kita terus continue. Kalau sholat tujuannya adalah wajib, karena itu masuk ke dalam 5 rukun Islam. Kalau kita sudah menyatakan diri masuk Islam, ya kita harus sholat. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita masuk sholat. Jadi sholat itu wajib. Kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri maksudnya apa? Apakah kita nggak kenal diri kita? Kadang-kadang kita nggak kenal diri kita. Kenapa? Kenali diri sendiri itu ada ketentuannya. Apa? Kenali kelemahan. Kita harus tahu kelemahan kita. Sehingga membuat kita mudah terpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para mualaf dan kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi ini kita kembali bertemu di acara secangkir kopi di pagi hari. Seperti biasa, kita tentu akan membahas beberapa topik. Semoga ini tidak membosankan dan acara ini tetap bisa dinikmati, dijadikan sebagai inspirasi. Mungkin sebagian bisa dijadikan motivasi. Kami tidak tahu apa kira-kira yang bermanfaat apa tidak, tapi yang penting kami lakukan, kami sharing. Yang pada intinya lebih ditujukan kepada kita berbagi, bukan menggurui, kami mohon maaf. Dan juga kepada para ulama, para guru, mohon maaf jikalau ini topik-topik yang kami bawakan ini mungkin tidak sempurna. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, ini adalah hari Selasa. Jadi kita sudah lalui hari Senin. Memang waktu cepat sekali berlalu. Nanti sebentar lagi udah memasuki hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti ketemu Senin lagi, Selasa lagi. Begitulah waktu terus bergulir. Sementara usia kita bertambah. Yang kita pertanyakan adalah apakah iman kita juga bertambah? Apakah mental kita juga semakin baik? Apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang wajib kita munculkan setiap ada pergantian tahun. Kurang lebih seperti ini. Untuk hari ini, mari kita membahas topik mengenai mengatasi hati yang lemah dan mudah terpengaruh. Nah, topik ini disampaikan adalah berdasarkan ada beberapa usul ya, yang masuk kepada kami bahwa coba Kohalim melalui channel Kohalim ini coba kita sharing bersama. Jadi topik hari ini adalah mengatasi hati yang lemah dan mudah terpengaruh. Untuk mengatasi ini memang kita membutuhkan usaha yang konsisten, usaha yang terus-menerus, tidak mengenal lelah, tidak mengenal berhenti, kita terus continue, upaya-upaya harus kita lakukan. Nah, tentu ada upaya apa yang kita mesti lakukan, ada langkah-langkah yang tentu harus bisa ditempuh. Apa kira-kira langkahnya? Nah, kita bahas satu persatu. Langkah-langkah yang bisa ditempuh, satu, kita perkuat keimanan dan spiritual. Jadi yang pertama, yang paling utama itu adalah kita harus perkuat keimanan kita. Keimanan kepada Allah tentunya. Dan spiritual. Apa artinya? Ya, dengan langkah apa? Yaitu dengan doa dan ibadah. Kalau kita bicara doa dan ibadah, berarti kita bicara doa, kita bicara sholat wajib 5 waktu,
kalau mampu ditambahkan dengan sholat sunat. Lalu kita zikir. Tujuannya apa? Kalau sholat tujuannya adalah wajib, karena itu masuk ke dalam 5 rukun Islam. Kalau kita sudah menyatakan diri masuk Islam, ya kita harus sholat. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita masuk sholat. Jadi sholat itu wajib. Sholat itu bukan sesuatu yang hal-hal sholat itu tidak dimengerti sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Sholat itu wajib dilaksanakan. Bagi umat Muslim itu nggak boleh nggak sholat, karena itu wajib. Oke? Nah, doa, ya kita berdoa dan zikir. Nah, zikir membaca zikir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita tenang. Kalau hati sudah tenang, tentu kita bisa dengan jernih menerima semua informasi yang masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran sebetulnya kita juga perlu memahami. Membaca Al-Quran dan memahami itu diyakini bisa memberikan kekuatan hati. Nah, hati kalau udah tenang, kita perlu hati kuat. Lalu apa selanjutnya? Berserah diri. Jadi latih hati untuk menerima takdir dengan sabar dan tawakal. Ya, artinya berserah diri, ya kita menyerahkan diri pada Allah, ya, dan menerima takdir. Kalau memang ada takdir yang berlaku, ya kita harus terima. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal. Jadi yang pertama itu sangat luar biasa. Dengan perkuat keimanan dan spiritual, kita diminta untuk doa dan ibadah, membaca Al-Quran dan berserah diri. Ini sebetulnya hal yang perlu kita lakukan supaya hati kita kuat dan tidak mudah terpengaruh. Nah, kalau tadi kita bicara dari kelompok untuk memperkuat keimanan kita, maka sekarang kita bicara hal yang lebih umum, yaitu apa? Yang kedua, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri maksudnya apa? Apakah kita nggak kenal diri kita? Kadang-kadang kita nggak kenal diri kita. Kenapa? Kenali diri sendiri itu ada ketentuannya. Apa? Kenali kelemahan. Kita harus tahu kelemahan kita. Sehingga membuat kita mudah terpengaruh. Baik itu dari kata-kata orang, lingkungan, atau situasi tertentu. Jadi kita harus kenali diri kita. Kenali kelemahan kita. Gitu. Sadari. Gitu. Ya. Nah, ini prosesnya. Lalu bangun kesadaran. Apa itu bangun kesadaran? Kita evaluasi diri secara rutin untuk memahami perasaan, pikiran kita secara detail dengan jujur dan objektif. Bangun kesadaran. Jadi kita evaluasi nih, melihat diri kita per hari seperti apa, memahami perasaan kita, memahami pikiran kita. Ya. Terus kita harus lakukan itu dengan jujur dan objektif. Jadi tidak boleh ada kebohongan. Tidak boleh membela diri. Kalau memang kita ini lemah di sini, kita harus menyadari kelemahan itu. Nah, yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Banyak orang nggak pede. Ya. Kenapa nggak pede? Karena dia rendah diri. Nah, kita udah pernah bahas nih yang lalu itu. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Ya. Nah, dia rendah diri. Nah, sehingga dia nggak pede. Nah, apa yang dibutuhkan untuk supaya pede, supaya percaya diri? Fokus pada kelebihan diri. Jadi identifikasi potensi diri, fokus pada hal-hal yang dikuasai. Gitu. Nah, yang kedua, hindari membandingkan diri. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Jadi saya, Kohalim, tidak bisa disamakan dengan misalnya bintang film terkenal. Tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing punya perjalanan hidup yang berbeda. Jadi ada sesuatu yang saya ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi artinya seseorang tidak bisa disamakan dengan orang lain, apalagi memaksakan kehendak kita. Nah, jangan memaksakan kehendak kita untuk orang lain, supaya orang lain seperti kita, nggak bisa. Kita masing-masing punya ciri khas, punya kepribadian masing-masing. Ini, jadi
Di sini ada diminta supaya kita hindari membandingkan diri kita gitu. Nah, yang keempat, jaga lingkungan sosial. Nah, pilih teman yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan pengaruh positif. Nah, kalau mau punya teman, pilihlah teman-teman yang positif, yang bisa memberi dukungan pada kita dan memberikan pengaruh positif. Gitu. Jangan bergaul dengan ini kan lagi banyak dibincang orang, yaitu mengenai teman toksis ya, toxic. Nah, toxic itu maksudnya beracun, toxic people. Jadi hindari toxic people. Jauhkan diri dari orang yang sering memberikan kritik negatif atau menjatuhkan Anda. Ini ada orang yang seperti itu. Dia sukanya itu memberikan kritik yang negatif. Terus dia menjatuhkan orang, dia puas tuh rasanya. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ada di mana-mana. Ada di pekerjaan di kantor, ada di sekolah, di lingkungan rumah. Itu ada model kayak gitu. Jadi kerjanya mengkritik orang melulu, selalu memunculkan negatifnya orang, membuka aib orang. Nah, ini ada orang-orang kayak gitu, dan seneng kalau melihat orang itu jatuh, seneng kalau melihat orang itu sengsara. Ada model-model manusia seperti itu. Jadi wajar itu kita hadapi. Oke? Yang kelima, latihlah kemandirian berpikir. Nah, belajar mengambil keputusan. Kadang kita nggak berani ambil keputusan. Kita khawatir keputusan kita salah. Padahal itu bisa dilatih. Jadi latih diri untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran dan bukan pengaruh orang lain. Jadi kita mesti yakin pada diri kita. Kalau keputusan itu kita ambil, kita sudah pikirkan baik buruknya. Apa risikonya. Nah, kita harus putuskan. Jangan menunggu orang lain gitu. Nah, tingkatkan pengetahuan. Nah, untuk bisa memutuskan tadi, kita harus punya pengetahuan. Artinya dengan ilmu yang cukup, kita bisa lebih percaya diri menghadapi situasi. Nah, kalau nggak ada ilmunya repot juga. Orang bicara A, kita nggak paham. Orang bicara B, kita nggak paham. Ya bagaimana kita bisa menghadapi situasi? Nah, itu makanya kita harus banyak belajar. Kita banyak membaca, ya. Termasuk kita nonton acara-acara seperti ini, mungkin ada masukan-masukan. Nah, ini kan bermanfaat, ya. Yang keenam, kelola emosi. Nah, latih kesabaran ketika menghadapi kritik atau situasi sulit. Yang kita lakukan apa? Tarik napas dalam-dalam, ya, dan respon dengan tenang. Nah, ini memang satu hal tantangan tuh. Kalau kita lagi dikritik orang, kalau kita nggak sabar, cenderung kita ribut atau kita lawan kan begitu. Nah, ini kita disuruh untuk sabar, nah menarik napas dalam-dalam, ya kan? Lalu kita respon dengan tenang. Nah, bisa nggak kita respon dengan tenang? Nah, ini semua tergantung nih di atas, kan ada 1 sampai 5 itu. Nah, itu kita latih di sana. Yang ketujuh, cari dukungan profesional. Nah, ini kalau udah parah, berarti udah hatinya lemah, gampang terpengaruh. Nah, kita sulit mengendalikan hati sendiri. Jadi kita diminta untuk mencari konselor. Konselor itu maksudnya kita konsultasi dengan orang-orang yang paham masalah ini. Ya mungkin dengan ulama juga bisa, dengan Pak Ustadz barangkali, atau dengan teman yang menguasai permasalahannya. Nah, curhat juga hati-hati. Jangan curhat dengan lawan jenis. Ya misalnya laki-laki curhat dengan perempuan. Lama-lama jadi bukannya curhat lagi. Akhirnya jadi ada hubungan, bisa menuju ke maksiat. Begitu juga untuk yang perempuan, jangan curhat dengan laki-laki. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau dua lawan jenis bertemu, lama-lama jadi timbul simpati, lama-lama jadi ada hubungan. Kalau mereka semuanya dalam kondisi masih bujangan, ya kan? Masih belum punya pasangan. Tapi kalau punya pasangan, malah timbul masalah baru. Terjadilah perselingkuhan. Awalnya kan seperti itu. Ngomong-ngomong, terus rasa nyaman, lanjut lagi, akhirnya apa? Akhirnya setan masuk. Nah, setan mempengaruhi. Jadi curhatlah pada sesama jenis. Misalnya kalau laki-laki carinya ya cari ustadz, kalau perempuan ya cari ustazah, misalnya seperti itu. Oke? Yang terakhir, biasakan selalu bersyukur. Makanya acara kita ini sebetulnya semua terkait, ada benang merahnya. Kita pernah bahas juga mengenai bersyukur.
di episode yang beberapa waktu yang lalu. Memang kalau kita udah bersyukur, itu membantu hati kita lebih kuat dan menjadi lebih positif. Nah, sebetulnya di Islam sudah banyak diajarkan, difirmankan oleh Allah, bahwa sebetulnya permasalahan manusia ini selalu ada jalan keluarnya kalau kita baca Al-Quran. Semua permasalahan, jawabannya ada di Al-Quran, kejadiannya ada di Al-Quran. Makanya pertama kan sudah diminta supaya apa? Perkuat keimanan dan spiritual. Itu yang paling utama, gitu loh. Nah, soal cara-cara lain itu bisa bisa dilengkapi. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus perkuat keimanan dan spiritual. Jadi ibarat kata kita harus perkuat akidah dan tauhid. Nah, dengan demikian karena kita umat muslim, maka kita jalan di tracknya. Nah, terakhir kita tutup adalah kesabaran dan ketekunan. Jadi ini akan membantu Anda membangun hati yang lebih kuat dan stabil, serta cenderung lebih tenang. Nah, ini dipegang baik-baik. Jadi ada kesabaran, juga ada ketekunan. Sabar tapi malas berubah, ya sulit. Harus ada ketekunan juga. Gitu loh. Nah, ini kurang lebih yang kami sampaikan di topik kali ini. Harapan kita sebetulnya hanya satu. Harapan saya, harapan daripada acara ini, bahwa ini bisa menjadi manfaat. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, susunan kalimat yang belum rapi, mungkin ada sesuatu yang disampaikan sehingga ada yang merasa tersinggung, merasa tersindir, merasa apapun. Nah, ini kami mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan. Kami menyampaikan bahan-bahan ini juga diambil dari yang umum. Kami tidak membuat-buat sendiri, artinya ini hanya rangkaian-rangkaian yang kita coba bagikan dengan harapan bahwa ini menjadi satu manfaat saja. Gitu. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan Allah selalu melindungi kita. Dan moga-moga kita bisa bertemu lagi di setiap pagi di acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Kami juga berharap adanya interaksi dan juga terima kasih kepada pemeriksa, kepada para mualaf, kepada kaum muslimin yang sudah setia mengikuti acara ini. Kritik dan saran kami harapkan supaya acara ini semakin hari semakin baik dan semakin bisa mewarnai kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Demikian sampai di sini untuk hari ini kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.